janda anak 3 dapat bujang lah gitu. Lu apain tuh, lu minumin apa? Kan kalau di Indonesia lu kasih minum apa, lu kan banyak ya orang Indonesia kan kayak klinik-kliniknya atau minumin apa kayak jadi, atau lu kasih bacaan apa gitu kan di airnya pas lagi dia mabok apa. Halo semua, balik lagi di video saya. Di video ini saya kedatangan satu bintang tamu yang belum pernah datang di video saya. Jadi kita bisa dibilang apa ya, bertetangga di satu kota, 2 kilo 3 kilo ya jaraknya rumahnya gitu. Jadi langsung aja kita perkenalkan bintang tamu kita atau bintang tamu saya di video YouTube saya. Silahkan perkenalan, Mbak. Hai, nama saya Nur Hayati Sofia Wulfi. Panggilannya? Bisa Sofia, kalau di sini kebanyakan panggil Sofia, tapi kalau biasanya sih Mbak Nur. Mbak Nur. Atau kalau yang biasa, kalau udah kenal aku biasa panggil Caca. Oke. Terus sekarang ini aku panggilnya apa nih? Mbak Nur? Ya simple kan, ya Mbak Nur aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi dikenalnya nanti sebagai Mbak Nur. Iya. Gitu. Iya. Lebih Indonesia banget. Lebih Indonesia banget, benar. Iya. Oke, Mbak Nur, aku mau nanya dulu, di Jerman udah berapa lama? 3 tahun ya? 3 tahun. Oke. 3 tahun. Terus di Jerman ngapain? Aku ibu rumah tangga. Berumah tangga. Berarti nikah sama orang Jerman? Iya, nikah sama orang Jerman. Punya anak berapa? Kalau sama yang ini 1. Maksudnya sama yang ini 1, maksudnya gimana sih? Sebelum sama yang ini saya sudah punya sama yang lalu, sama orang Indonesia ya. Berapa? 3. Berarti anaknya 4. 4. Berarti yang sama bule yang sekarang 1. Sama yang boleh 1. Yang masa lalu 3. Sama yang lokal Indonesia 3. Oh, berarti bisa membandingkan dong. Ya, dapat sama yang lokal lebih banyak daripada yang bule. Ya mungkin nanti tambah lagi sama Enggak, bule. udah capek beranak terus kayak kucing gitu gue. Banyak temen gue bilang, wah beranak terus tuh kayak kucing ya. Sekarang udah nggak jadi kucing lagi, udah jadi mau mama aja, rumah tangga. Oke. Nah, di YouTube ini di cerita hari ini saya sedikit apa bisa dibilang mengkorek-korek dulu Mbak Nur kenal atau dapat suaminya. Bagaimana caranya? Apakah kenal di dating app atau gimana? Oh ya, BTW kan, sorry ya, ini aku bahas sedikit nggak apa-apa ya. Kan Mbak Nur ini kan lebih tua daripada suaminya. Iya. Ya. Gue lebih tua daripada dia. Berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun ya? 4 tahun 5 tahun kita. Okay. Tapi sih cocok aja ya. Ya, umur gak ada masalah di sini. Jadi masalah. Gitu. Yang penting kan cinta. Cinta. Jadi kasarnya Mbak Nur dapat berondong dong. Iya, banyak gila lu dapat berondong bisa apa? Kasih tuh sudah gila lu berondong dapat janda anak 3 lagi. Gimana tuh berondong mau? Malah ada yang bilang lu pakai apa sih? Ih, gue gak pakai apa-apa ya, gue natural aja. Nah, makanya itu di video ini saya akan bahas gimana caranya janda anak 3 mendapatkan berondong Jerman. Jampe-jampenya apa sih? Banyak yang bilang pakai jampe-jampe apa lah, gila lu, aduh kagak ada, natural aja deh gue mah. Oke, flashback dulu. Dulu ketemunya di mana? Dating app kah atau gimana kah? Atau kita ketemunya nggak sengaja sih, pas kita memang karena waktu itu aku domisili di Bali ya, aku kerja di Bali. Terus pokoknya singkat cerita gue ketemu sama laki gue itu pas gue lagi day off, lagi libur kerja. Terus temen gue ulang tahun. Nah, kita party lah, setelah party itu ada di daerah Kuta, kayak apa sih, tempat kayak nongkrong gitu kan, kayak cafe, ya live musiknya ada. Terus kita party di situ dari Canggu. Kita sorenya kita di Canggu, terus kita malamnya jam 8 kita move ke Kuta, karena kan di Kuta kan lebih ramai nantinya kan. Udah. Nah, disitulah di tempat apa ya, gue lupa namanya. Ya, pokoknya di party itu lah. Party itu ya dia lewat tuh. Gue nggak sengaja, gue juga udah kayak sedikit mabora waktu itu ya. Terus kayaknya gue bilang terus dia ngeliat gue ya kayak gimana sih, dia nyoba flirting ya, gue juga udah
nggak tahu udah gimana ya, ya kita datang, tuh dia lewat doang. Oke. Dia lewat doang, ya udah, gue bilang ya udah. Dia sama temennya waktu itu. Terus nggak lama, dia balik. Oh gitu. Jadi ya dia balik lagi ke kafe itu. Padahal tempat kita itu cuma nggak terlalu ramai karena masih sore kan, masih sekitar jam 8 tuh kan. Cuma teman-teman kita yang party doang, lokal semua. Terus dia balik lagi ke tempat itu. Nyamperin lu? Ya awalnya sih cuma mau minum gitu loh. Mau minum sama, kan di situ juga ada pool table kan. Biliar itu. Ya udah habis itu ya udah gue so jual mahal juga. Terus tapi kata tuh ada cucu apa sih kayak berondong gitu kan teman gue. Oh iya udah, gue juga tahu dia juga lihat kan. Kita jual mahal namanya cewek kan. Terus dia order minum gitu kan. Tapi dia fokus juga ngeliatin gue. Gue juga yang so jual mahal. Terus nggak lama teman gue bilang, ih kayaknya namanya bukannya gimana, gue sih temen gue tuh rada ngeliat gitu kan, maunya harus nggak perfect apa gimana ya. Dia bilang, ih gila cakep tapi minumnya Sprite gitu loh. Oh gitu. Kalau temennya minum bir, nah kebetulan laki gue minum Sprite, tato banyak katanya. Tatonya banyak. Seluruh tubuh ya? Seluruh tubuh kan, dia pakai tank top gitu kan, pakai celana juga pants gitu. Tuh teman gue, gila keren tapi minumnya cuma Sprite, apaan tuh? Berarti mikirnya teman lu gak ada duit gitu? Iya, teman gue bilang, aduh bule kere gitu? Bule kere, aduh backpacker cuma bilang backpacker, ini mah kelihatan, aduh minumnya Sprite. Yang satu cuma minumnya bir kan. Ya biasanya kan, aduh kebanyakan kan karena cewek-cewek tuh kalau kelihatannya pasti kan minumnya kayak whiskey gitu, vodka gitu kan. Nah begitu datang minum Sprite, jadi temen gue udah kayak dia nggak jadi dah. Jadi kalau gue sih cuek aja, kalau gue cuek aja, tapi dia lucu aja sih. Cute gimana gitu kalau ngeliat itu. Rambutnya gondrong kan waktu itu, gondrong, terus satunya banyak. Tuh gue bilang, gue pernah dekat waktu itu sama orang Australia, tatonya juga banyak, tapi kita nggak ada. Terus aku lihat kayak, aduh bukannya nyamain dia gitu, cuma kayak lucu aja dia. Mirip ya. Mirip. Terus ya udahlah, nggak lama kita say hi. Berarti kasarnya lu sama suami lu tuh cinta pada pandangan pertama? Iya. Oh ya? Iya kayak sinetron ya? Kayak sinetron gitu, kayaknya something dikit banget ya. Iya. Hai. Terus kan maksudnya kan lu kan janda, terus udah cerai dulu kan? Terus udah. Statusnya waktu lu deket apa kenal sama suami lu sekarang ini, dulu udah punya pacar kan? Statusnya. Iya. Nah terus maksudnya kan lu pernah cerita ke gua, pacar lu itu kan kasarnya lebih mapan, lebih tajir, lebih segalanya lah kasar dari segi material dan masa depan, kasarnya kayak gitu, daripada suami lu sekarang. Terus kenapa akhirnya lu bisa memutuskan memilih yang suami lu sekarang dan meninggalkan pacar lu? Bukan mantan suami lu, yang pacar lu yang setelah sebelumnya cerai. Ya gak tahu ya, keluarga gue, teman-teman gue juga banyak yang kecewa waktu tuh gue milih dia ini kan. Tapi gue nggak tahu kayak kecewanya kenapa? Ya mungkin takut gitu kalau masa depan, karena gue kan janda, gue janda anak 3. Dan dia belum punya pekerjaan waktu itu? Iya, dia nganggur. Belum kerja. Iya, wah. Ya, itu pasti kalau orang tua Indonesia atau keluarga pasti mikir ya. Mau nyari apa lu sama dia? Terus lu pikir lu masih gadis, lu punya anak 3, lu makanya gue bilang, iya juga sih teman. Kayak gue dapet klop gitu loh kayak sama dia nih. Chemistry ya. Ya itu udah bener chemistry, kayaknya ya udahlah, gue normal, gue bisa kerja nanti kan. Kalau masalah duit mah bisa bareng-bareng kan, cuman kalau masalah hati, perasaan kan kita nggak bisa dinilai dengan uang ya, nggak ada bayarannya gitu. Jadi ya semua keluarga gue, terus teman-teman gue banyak yang nggak setuju, tapi gue jalan terus. Berarti kasarnya lu bukan cewek materi dong? Enggak, gue nggak mau materi. Oh ya? Gue nggak materi, karena memang gue mikirnya uang bisa dicari, ngapain sih? Yang penting kan lebih ke feeling ya, perasaan. Kalau perasaan tuh nggak ada yang bisa beli gitu loh, nggak bisa dibohongin gitu. Mungkin banyak ya, cuman kalau gue enggak. Gue nggak bisa yang gitu-gitu, nggak bisa. Banyak kan yang gitu-gitu, cuma gue nggak bisa. Jadi gue natural, kayak dapat chemistry sama dia, terus ya udahlah gue maju aja, nggak apa-apa, walaupun gimana nanti lihat aja. Resiko nanti tanggung bersama. Iya, gue udah gitu sih. Gue sampai konsultasi sama teman gue yang dan duluan juga, lu serius nih mau jalan terus sama dia, lu nggak mikir? Gue bilang iya sih, karena kayaknya ada sesuatu gitu loh. Kalau
gue takutnya nanti kalau gue nggak gue jalan, maksudnya gue milih tetap sama yang mantan gitu. Gue takutnya malah nanti gue gagal lagi, ngerti nggak? Karena nggak tulus gitu loh. Maksudnya gue memang cinta awalnya, cuman ke jalan ke 1,5 jalan ke 2 tahun kayaknya kita tuh nggak ada gitu, nggak ada kecocokan kayaknya. Kayak dia keras, gue juga keras gitu. Terus kita, aduh kayaknya nggak ada maksudnya. Jadi ya udahlah. Nggak ini deh, gue lebih yang suami gue yang sekarang. Kayaknya lebih sama gitu, rada gilanya sama. Terus bagi gue dia tuh kayak tantangan, karena dia vegan, gue nggak vegan juga kan. Dia nggak makan, dia nggak makan daging sama sekali. Banyak. Terus gue liat dia totonya banget, awalnya kayak rebel person gitu kan. Iya. Kalau di Indonesia terkenal kayak preman gitu ya. Preman banget. Iya. Gue itu rebel dibilangin. Tapi kenyataannya berbalik gitu. Makanya gue bilang don't judge the cover ya. Banyak kan orang yang karena wah, ya tapi buktinya enggak gitu loh. Hatinya Hello Kitty ya. Hatinya Hello Kitty. Makanya temen gue bilang gila, covernya kayak preman banget, rebel nih cowoknya. Nakal nih ya, nggak taunya agak minum waktu itu, minumnya aja Sprite ya. Udah itu vegan, makanya aduh. Tapi gue jalan aja karena gue ini nih kayaknya ada sesuatu nih kayak chemistry. Ya udahlah, sampai sekarang dah akhirnya kita jalan. Sampai ya alhamdulillah sampai punya anak. Nah, terus waktu lu kenalan tuh ceritanya. Kan pasti dia kiranya lu masih gadis dong. Maksudnya kan lu kan kecil, kurus, maksudnya nggak seperti sekarang ini kayak lontong ya. Enggak, bukan gitu. Enggak seperti ibu yang udah mempunyai anak berapa gitu. Terus lu waktu perkenalan dengan status lu jujur apa enggak pertamanya ke dia? Ya, kita kan keeping touch by WhatsApp. Terus dia ngechat-chat, ya gue bilang gue langsung jujur. Oh, lu langsung jujur? Ya, gue single mom. Lo langsung bilang anak 3? Enggak. Terus kenapa? Gue bilang, gue takut soalnya gimana ya nanti kalau anak kemarin kabur dia kan. Iya. Jadi gue pakai takdir dia. Cobalah bilang aja lu. Gue memang gue single mom tapi gue punya anak. Oh iya, berapa? 2. Oke. Terus dia responnya? Oh iya, nggak masalah. Aku suka sama kamu gitu. Oke. Awalnya dia gue kasih lihat, oh iya lucu gitu kan. Ya terus udah kita makin dekat kayaknya. Kayaknya gue nggak boleh nih bohong nih. Nanti kan daripada nanti dia tahu dari mulut temen gue. Udah gue bilang lagi, gue ada sesuatu. Apa tuh? Rahasia apa tuh? Kamu ngebohongin apa ya? Enggak. Sebenarnya anak gue bukan 2. Terus berapa? Anakku 3. Hah? 3? Iya, gue 3. Coba lihat. Dia bilang, serius ini Kak? Iya, gue bilang. Itu gimana ya? Tuh nggak taunya dia tuh udah cerita juga sama orang tuanya. Jadi ya waktu itu ya orang tuanya taunya gue jadi anak gue gitu. Ya tapi dia ya udahlah kan udah suka udah cinta ya mau ngapain. Ya kita jalan terus dah sampai sekarang lah ya. Tapi nggak masalah dia waktu tahu lu anak 3? Nggak masalah, cuma dia nanya lu ada bohong apa lagi? Ada lagi kan anaknya? Nggak ada lagi kan? Dia tanya nggak ada, cuma 3 beneran. Gue bilangin. Jadi ya udah dari situ karena anak gue kan sekolah di luar kota. Kita ada kesempatan, gue kumpulin semua, kita meeting bareng. Ya udah akhirnya fun lah, semuanya seneng, semuanya bahagia lah ya. Semua anak gue ngedukung lah. Baik mah, ya udah. Sampai sekarang. Oke. Bohong untuk kebaikan ya. Bohong untuk kebaikan, karena gue pikir takut nanti kalau gue bilang anak 3 dia lari duluan kan. Waduh. Karena gue bilang karena gue waktu itu kan gue serius sama dia. Gue putusin juga yang dulu gitu kan. Jadi walaupun nanti resikonya apapun nggak masalah. Penting gue putusin dulu. Iyalah. Udah. Jadi lo nggak main belakang. Nggak main belakang. Gue juga takut nanti ada apa-apa kan kayak karma gitu. Jadi gue omongin dah langsung. Kayak apapun yang dia ini gue kasihin balik gitu, sama si mantan. Nggak ada yang gue ini lah. Jadi kasarnya perjaka bisa menerima janda anak 3. Iya. Itu susah loh. Aduh banyak banget. Susah banget. Tapi kalau dia ini nggak tahu kenapa, gue juga nggak tahu kenapa dia milih gue gitu kan. Tadi kan kalau gue lihat kayak masih banyak gadis gitu awalnya, gue pikir dia juga kayak main-main kan, apalagi kan ya namanya kebanyakan kalau cowok datang ke Bali kan cuman ya main lah ya, Evan doang gitu kan. Itu nggak taunya malah dapet jodoh yang ini. Nggak tahu ya sampai sekarang lah. Jodoh nggak kemana? Ya itu udah makanya aduh nggak pernah dicari, nggak tahu nongol sendiri. Bener. Oke, tapi maksudnya gini, bakal singkat cerita lu kenal
sama suami lo sekarang, terus nikah kan, terus lo ke Jerman. Iya. Terus 3 anak lo? Tetap di Indonesia. Kenapa nggak lo bawa? Ya aku sih punya planning sih mau bawa, cuman kan pelan-pelan ya, karena waktu itu aku mahal juga di orang. Waktu dia laki gue kan baru start kerja juga. Oh iya tadi pengangguran ya. Awal kerja ya. Kita jadian tuh dia nganggur ya, pertama ketemuan nganggur, terus udah kayaknya gue cinta nih sama dia bilang ya udahlah, akhirnya dia memutuskan, harusnya kan dia liburan masih panjang mau ke Amerika mau kemana. Gitu. Ya terus karena ngeliat gue kayaknya serius ya udahlah, akhirnya dia ganti semuanya. Terus cari kerja balik lagi harusnya dia ke Amerika liburan, tuh dia malah ke Jerman balik kerja, fokus kerja untuk nikah sama gue. Wow. Makanya ya udah gue juga kayak dia doing sacrifice, aku juga gitu lah. Makanya gue tinggalin kerja juga di Bali, terus gue sekolah. Makanya kursus ya karena kursus bahasa, karena memang mau nikah itu kan gue nggak pernah dapat pengalaman sama orang Jerman, kenal teman apa gimana, baru sama suamiku ini. Kalau Australia apa gimana kan kita banyak ya. Sama Jerman baru pertama kali. Jadi ya udahlah, dia banyak banget pengorbanan, gue juga berkorban. Harus dong. Ya akhirnya gue sekolah di Surabaya, sekolah Surabaya, terus tes di Surabaya juga. Oke. Berarti suami lu sekarang nih berarti tanggung jawab juga ya untuk anak-anak lu juga? Iya. Ngasih semua duit dan finansial semuanya? Iya, untuk biaya sekolah ya. Walaupun ya, tapi dia ya sebagai papa sambung itu dia tanggung jawab. Terus dia juga care sama semua anak-anak gue, dan anak-anak gue juga sayang sama dia. Bagus dong. Makanya gue tuh beruntung banget dapet dia gitu. Kayaknya walaupun dia masih muda gitu kan, banyak sih bule-bule yang masih muda kan istilahnya cuman gimana tapi dia mau gitu loh. Dia serius untuk gue dan anak-anak gue semuanya, itu tanggung jawab. Ya mau menerima lo apa adanya dengan segala masa lalu lo dan status lo. Dengan status gue, dengan keluarga gue yang kayak mana, dia nerima gue. Itu sih yang wah, ya udahlah. Ya akhirnya sampai di sini dah gue juga. Ya tau lah, namanya juga gimana ya. Kayak dia baru kerja, terus support gue gimana, terus gue tinggalin kerjaan, otomatis kan dia harus ngebiayain semua anak-anak gue yang gue tinggalin nantinya kan. Itu udah dia support semua. Oke, salut. Jadi suami lu gua salut, lu juga salut. Gua salutnya di lu karena ya nggak munafik, orang hidup butuh duit, apalagi lu punya anak 3 gitu loh, dan lu nggak matre, itu keren banget. Maksudnya bukan nggak matre, lu mandang suami lu dulu kan belum kerja kan, otomatis harus menghidupi lu dan anak-anak lu, dan lu bisa menerima itu, dan gua salut sih sama lu sama suami lu juga gitu. Iya sih, gue juga nggak tahu ya kenapa ya, kan takut, ada sih perasaan takut waktu itu kan. Pasti. Gue waktu itu sebelum gimana ya nanti kalau gimana nanti malah nggak jalan, nanti gimana, takut timbatin nanti ada apa-apa ya. Anak gue udah 3 tuh, kita nggak sampai sekarang ini gitu. Sempat sih pernah pikiran kayak takut gitu, cuman ya udahlah, gue berdoa aja kalau memang ada jalan, terus Tuhan kasih semuanya baik, karena niat gue kan baik ya, terus dia juga kayaknya ya moga-moga itu sampai alhamdulillah sih semuanya. Ya Allah, awalnya takut banget pastilah, karena kan ya punya anak, biaya sekolah di Indonesia kan bayar tinggi banget, cuman ya sampai di sini ya kayaknya rezeki itu ada aja. Rezeki itu ada, rezeki anak juga ada, rezeki anak gue juga ada gitu, ada aja lah. Ya gue juga nggak mau nganggur juga lah, nanti kalau sana tiba-tiba laki gue apa gimana nggak kerja bagaimana, ya gantian gue gitu. Gue nggak mau yang hengkang-hengkang tuh ngebebanin laki gue gitu, gue nggak mau. Karena kita kan memang nikah itu untuk awalnya kan cinta ya, bukan finansial apa gimana. Atau kebanyakan cewek kalau nikah sama bule itu maunya yang udah mapan gitu, tuh nggak mau kerja, maunya jadi queen gitu kan, queen. Oh gimana? Kalau gue enggak sih, gue masih mau kerja. Kalau terus sempet gue juga cerita, gue mau kerja tapi nanti, kata laki gue, karena anak masih kecil juga. Iya, anak gue masih kecil, jadi ya untuk sekarang gue pending dulu. Nanti kalau dia udah kayak udah sekolah umur 4 tahun 5 tahun udah ngerti kan, jadi boleh gue kerja. Tapi kata dia, untuk sekarang nggak usah lah. Dia juga istilahnya sebagai laki-laki, gue cukup kok. Walaupun kita mungkin gak punya tabungan yang banyak, tapi gue cukup untuk finansial di sini dan anak-anak yang ada di Indonesia sekolah di sini. Itu aja sih. Jadi ya bahagia. Ya nggak terlalu bahagia, cuman kita senang aja. Bersyukur intinya. Bersyukur gitu. Ya bersyukur benar-benar. Iyalah, maksudnya
Kalau kita bersyukur semuanya cukup sih. Iya. Kalau dipikir secara logika matematika, pasti namanya manusia pasti nggak pernah puas gitu. Bener. Udah dikasih ini, pengen ini, pengen ini. Bener. Gitu. Yang penting bersyukur aja Ya sih. itu udah, kadang kan orang lupa ya bersyukur ya. Kadang kan aku mau lagi, aku mau lebih, aku mau ya. Kalau gue sih, yang ada sekarang disyukurin aja. Bener. Anak-anak gue sehat, Bener. semua, terus ya itu udah. Bersyukur deh, memang harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Iya. Karena kan kita nggak harus mikirnya ke belakang, belum tentu ada yang kayak gue gitu. Iya. Mungkin ada juga yang lebih dari gue, susahnya banyak ya. Benar. Itu dah. Kalau ya harus bersyukur sih, benar. Tadi intinya adalah, nggak tahu ya, menurut pengalaman gua tinggal di Jerman, bule itu nggak mandang fisik, nggak mandang status kalau cari pasangan. Ya oke, ada yang mandang harus cantik, harus ganteng dan sebagainya, tapi rata-rata mereka itu nggak mandang fisik, nggak mandang status gitu. Jadi Iya. kayak asalnya suami lu menerima lu status lu apa adanya, Iya, tuh ya bener. di sini wajar. Tapi kalau untuk orang Indonesia kan susah. Waduh, kayaknya gue gak dapet jodoh Iya. Soalnya kan kalau ya bener lah, Indonesia Pasti Indonesia susah. bibit harus Iya. jelas gitu. Iya, apalagi image janda di Iya, Indonesia kan. waduh, kayak kalau janda itu kayak mana di Indonesia tuh kayak rada susah. Balik 3 lagi anaknya kan. Aduh, makanya rada berat kalau untuk dapat lagi, misalnya kalau gue nggak waktu itu nggak sama yang ini, nggak ada jodoh sama laki gue ini. Kalau untuk dapat lokal gue nggak tahu, mungkin gue sampai sekarang masih janda kan. Pemikirnya kayak gitu sih. Kalau gue cuma di Indonesia aja, ya mungkin gue masih janda sampai sekarang, masih kerja juga gue, masih kerja juga. Aduh, nggak tahu ya. Makanya ya itu dah. Iya sih. Oke, aku gak mau video kepanjangan. Mungkin Mbak Nur ada pesan-pesan yang disampaikan nih, mungkin yang nonton yang pengen mendapatkan bule atau apa kayak gitu, bagaimana bule itu dan sebagainya, atau saran yang pengen disampaikan, silahkan, monggo. Kalau gue sih nggak ada pesan-pesan atau saran, lebih gini ya, lebih kayak motivasi ya. Jadi diri lu sendiri gitu. Jadi diri sendiri itu lebih penting. Terus kalau sama bule tuh lu tuh harus jujur. Ya. Jangan nggak ada embel-embel atau belakang-belakangnya gitu, nggak ada. Mendingan lu jujur. Lu susah, lu janda, lu masa lalu lu seperti apa, lu kasih tau aja. Karena mereka tuh lebih menerima gitu. Lebih bagus kejujuran gitu. Karena kalau jujuran itu lebih mahal daripada lu bohong, nanti ketahuan di belakangnya lu ditinggal, lu nggak jadi apa-apa. Iya. Jadi mending jujur dari awal. Harus jujur dari awal sama bule. Iya, harus. Ya, bukan sama bule doang, sama semuanya sih Iya sebenarnya sih, sih. ya memang sama semuanya, tapi memang itu sih intinya itu harus jujur. Lu siapa, lu keadaan lu seperti apa, lu jujur aja gitu. Ya itu udah terserah diterima nggak diterima, yang penting lu udah jujur. Nggak ada yang lu tutupin gitu aja sih kalau gue sih. Kalau motivasi gimana, itu ya mungkin rezeki-rezekian. Kadang ada orang, gue mau cari bule, kalau memang nggak jodoh ya juga ini. Kalau gue juga sebenarnya nggak cari bule gitu loh. Karena waktu gue sebelum mandi gue juga kerja ya, teman-teman gue juga pada gue kerja, nggak ini, cuma memang aku mikirnya mungkin kalau sama lokal susah gue. Iya, karena status. Iya, status janda. Nggak taunya ya yang nerima gue itu ya bule. Iya. Karena dengan status gue gitu. Tapi gue nggak nyari gitu. Iya. Gue nggak mencari bule. Iya benar. Oke. Oh ya, tadi nyambung sedikit di awal-awal waktu teman-teman lu pada nanyain lu pakai susuk apa, pakai aji-ajian apa, lu jawabnya apa? Gue bilang ajiannya ya udah jujur aja, ajiannya tuh cuma jujur. Ngomong ya nggak ada. Memang kan kalau orang Indonesia lu apain gitu kan, kok bisa janda anak 3 dapat bujang lah gitu. Lu apain tuh, lu minumin apa kan? Kalau di Indonesia lu kasih minum apa, lu kan banyak ya orang Indonesia kan kayak klinik-kliniknya atau di minumin apa kayak jadi, atau lu kasih bacaan apa gitu kan di airnya pas lagi dia mabok apa. Nggak ada emang gua nggak ada yang begituan. Iyalah. Apa sih, minumnya biasa aja ya. Minumnya gua soalnya memang waktu itu juga di Facebook bagaimana teman-teman gua pada nanya kayak gitu. Ya pastilah. Gua nggak ada. Pasti yang nonton juga pada apa ya? Pada heran juga gitu loh, kok bisa lu dapet gitu loh. Ya tapi ya namanya jodoh, rezeki semua udah ada yang ngatur kan. Iya, benar. Ada yang ngatur sendiri. Jadi nggak usah dicari. Kalau jangan nyari laki-laki, maksudnya jangan nyari jodoh, karena jodoh itu udah datang sendiri. Karena memang kalau pas lu nyari, itu jodoh itu malah jauh, beneran. Lu cari yang bagaimana, lu permak badan lo bagaimana, tapi kalau memang belum jodohnya, nggak bakalan juga berhasil. Jadi ya udahlah, lu fokus sama diri lu sendiri, lu senengin diri lu sendiri. Kalau udah jodoh datang sendiri. Betul. Jadi harus lebih senengin diri lu sendiri gitu loh. Benar. Baru udah, kalau udah jodoh nanti dia datang sendiri. Iya. Jadi intinya adalah be yourself ya. Be yourself.
Jadilah diri sendiri. Benar. Jangan jadi orang lain. Iya. Hanya ada satu Nur Hayati, nggak ada Nur Hayati lainnya. Generasinya ada anak gue yang Oh iya, tapi kan tetap aja beda sama lu. Dia jadi dirinya sendiri. Iya benar. Gak bisa jadi kan, sama lu. Iya sih, kadang gue sih nggak mau jadi seperti gue. Gak bisa dong, gak boleh duplikat. Tapi gue lebih memotivasi kayak karakter gitu, kejujurannya, terus kerja kerasnya. Gue selalu nyontoin ke anak-anak gue, ke anak-anak gue yang ada di Indonesia selalu. Belajar yang pinter, terus jujur, nggak boleh bohong, terus belajar kerja keras juga. Good. Ya udah Mbak Nur, terima kasih motivasinya, pesan-pesannya, ceritanya juga. Yang pengen nanya tentang Mbak Nur, tentang bule dan lain sebagainya, bisa komen di sini atau boleh aku tampilin Instagramnya? Boleh. Nggak apa-apa diteror sama netizen aku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya gue nggak bisa balas, laki gue yang balas. Ntar gue ajarin dia ngomong gimana. Siap mental ya berarti ya. Oke, ya udah. Nanti aku tampilin Instagramnya Mbak Nur juga di bawah sini. Jadi langsung kontak aja kalau pengen tanya tentang bule atau tentang Bali dan lain sebagainya, atau cara menggait bule atau pakai aji-ajian jampe-jampe apa, silakan tanya. Gitu. Nah, mungkin di video selanjutnya aku akan ngebahas dengan Mbak Nur Hayati satu video tentang struggle hidup di Jerman. Kan gak gampang kan hidup di sini kan. Setahun pertama gue nangis aja. Nanti kita bahas di Bener-bener. video selanjutnya. Ya udah, terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman. Ciao. Ciao. Makasih.